Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kami saat ini membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir dicurahkan di tengah-tengah kami, agar kami mampu memaknai setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Cahaya di Ujung Terowongan. Ayat inti Mazmur pasal 77 ayat yang ketiga sampai 5. Firman Tuhan berkata, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Caroline membuka matanya dan menghela nafas. Dia harus bangun tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa yang terjadi padanya? Mataharinya bersinar di luar rumah, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kabut di benaknya. Dia memiliki segala alasan untuk hidup. Jika Anda melihat kehidupannya dari sudut pandang orang lain, tetapi dari sudut pandangnya sendiri tidak ada. Perasaan putus asa dan kesulitan untuk tidur, rasa bersalah dan jauh dari Tuhan seperti yang diungkapkan Daud adalah semua gejala dari apa yang sekarang kita ketahui sebagai penyakit depresi. Ini adalah penyakit yang ditentukan secara genetik yang disebabkan oleh penurunan bahan kimia tertentu di otak. Penderitanya merasakan seperti ada awan berat yang menekan pundaknya. Perasaan ini mungkin begitu kuat hingga mengarah pada pikiran atau tindakan bunuh diri. Bentuk ringan dari kondisi ini dapat ditolong dengan berolahraga. Namun seringkali si penderita terlalu sakit untuk berinisiatif melakukannya. Bahkan orang Kristen yang berdedikasi pun mungkin merasa seperti Tuhan telah meninggalkan mereka dan berkata seperti Daud, aku teringat akan Engkau ya Allah, dan aku mengerang. Bagi orang-orang ini, pengobatan diperlukan dan bahkan dapat menyelamatkan nyawa. Tidak mungkin lagi bagi orang yang benar-benar menderita depresi klinis untuk menjadi lebih baik dan bersemangat hidup. Sebagaimana seorang penderita diabetes muda tidak dapat menurunkan gula darahnya hanya dengan berpikir bahwa gulanya lebih rendah. Keduanya menderita penyakit kimia yang memerlukan perawatan kimia. Orang Kristen seringkali merasa sangat tertekan. Karena merasa tertekan, bagi mereka, kabar baiknya adalah ini bukan kesalahan mereka. Mereka menderita penyakit dan itu bisa diobati. Terlepas dari beberapa kemungkinan efek samping, bila obat-obatan antidepresan digunakan dengan hati-hati dan bijaksana, dapat mengubah hidup dan menyelamatkan nyawa. Semua penderita depresi harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberikan dorongan semangat. Mereka perlu membuat keadaan kimiawi mereka senormal mungkin dan mengingat pemazmur yang sama menulis kata-kata menyedihkan dalam Mazmur 77 juga. Menulis Mazmur 81 ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Ya Tuhan, beri saya belas kasihan terhadap orang lain yang menderita karena kondisi yang tidak saya mengerti. Dan ketika hidup saya menjadi suram, berilah saya kebijaksanaan untuk mencari pertolongan yang saya butuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, meteraikan setiap firman yang sudah kami terima. Biar ini boleh menolong kami untuk tetap kuat dalam Tuhan, menghadapi berbagai macam tantangan dengan jaminan kemenangan yang berasal dari Tuhan, menjadi bagian umat-umat Tuhan yang selalu berserah penuh hanya kepada-Mu. Oh Bapa, dimanapun umat-umat Tuhan berada, hamba-Mu berdoa, kuatkan iman mereka,
teguhkan iman mereka, biarlah mereka tetap melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan. Apapun fenomena yang terjadi di sekitar kami, Engkaulah yang akan mampukan kami untuk memahami melalui kacamata firman. Engkau akan berkati anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Engkau pulihkan mereka, berikan kesehatan sempurna kepada mereka. Yang lemah iman Engkau kuatkan mereka, yang ragu-ragu juga Engkau yakinkan mereka. Kepadamu kami berharap, dan kepadamu kami serahkan semua aktivitas kami, apapun itu Tuhan. Di dalam tangan Tuhan ada kesuksesan. Karena itu hamba berdoa, memohon kuasa-Mu, mohon berkat-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.